sudah diketahui itu sangat sangat apa ya, ya Allah gitu kayaknya gitu ya, waktu itu saya ngerasa hidup lagi. Dan saat masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, ataupun mungkin seperti kemarin ya pandemi gitu ya, pandemi yang luar biasa, mengagetkan gitu ya, itu tidak hilang arah gitu ya, ya jalan keluar dari apa ya, keluar dari jalur sedikit iya, tapi akhirnya kita bisa balik lagi ke arah yang mau kita tuju gitu ya. Nah itu mudah-mudahan nanti teman-teman dapat inspirasi ya, karena memang kita berdua senangnya menginspirasi orang, memotivasi orang lain. Dan kalau teman-teman mau lebih dalam lagi nanti boleh ya, kita ngobrol-ngobrol secara pribadi gitu untuk bisa nemuin apa sih kekuatan teman-teman, lalu alasan apa teman-teman untuk hidup di dunia ini. Nah, selanjutnya kita mau coba mencari tahu gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu gitu ya, kenapa sih kita perlu menjadi diri yang autentik gitu, itu akan menurunkan motivasi kita gitu untuk berdialog sama diri sendiri. Karena diri sendiri itu yang paling dekat sama kita, tapi paling sering kita lupakan gitu ya. Yang pertama, menerima kelebihan dan kekurangan diri. Loh, kok menerima kelebihan itu perlu diterima apa, perlu diterima ya gitu, harusnya kan kekurangan aja ya. Ya, inilah ironinya teman-teman ya. Kadang banyak orang yang saat, diberitahu atau saat dia mengetahui gitu kelebihan dirinya gitu ya, itu merasa nggak, iya nggak ya?" Gitu. "Apakah aku benar gitu punya kelebihan ini?" Nah itu permasalahan, orang-orang di zaman ini gitu ya. Itu luar biasa gitu, kelebihan aja tuh sulit menerimanya gitu. Nah tapi, kekurangan mudah gitu ya. Nah, itu jadi kita perlu tahu gitu ya, diri kita yang otentik itu supaya kita bisa menerima gitu kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Yang kedua, menyadari bagian dalam diri kita yang belum optimal. Nah, teman-teman, percaya deh kalau kita ngukur ya, mungkin dari 100% potensi yang Allah kasihkan, yang Tuhan kasihkan kepada kita gitu ya, itu paling cuman ya yang paling bagus ya 50% gitu. Rata-rata itu 11% sampai 20% itu berdasarkan, riset ya. Saya banyak, mempelajari jurnal-jurnal gitu ya, terkait dengan, apa ya, self awareness gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya masih ya kurang lebih paling 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 oke banget 50%-an gitu. Nah, kalau kita lihat, orang-orang hebat gitu ya, itu kurang lebih mereka sudah mengoptimalkan 60% dari 100% potensi yang sudah diberikan, gitu. Lalu, yang ketiga, itu bisa bekerja sama dengan diri kita menjadi versi terbaik diri. Karena apa teman-teman? Versi terbaik diri kita itu sangat relatif gitu ya. Kalau kita membandingkannya dengan orang lain, itu akan seperti kalau kita suka ada pepatah gitu ya, atau bukan pepatah ya, tapi sebuah jargon gitu ya, jeruk makan jeruk gitu ya. Tapi ini, kita benar perbandingannya sangat tidak apple to apple gitu ya, jeruk to jeruk gitu. Kadang kita membandingkan diri kita padahal kita ini jeruk, harusnya kita membandingkan dengan sesama jeruk gitu ya. Tapi seringnya kita membandingkan bahwa kita jeruk lalu dibandingkan dengan apel, ya tentu beda banget gitu. Nah, harusnya yang kita fokuskan adalah gimana kita bisa menjadi jeruk yang paling baik gitu ya. Kurang lebih perumpamaannya seperti itu. Jadi kita gimana bekerja sama dengan diri kita sendiri gitu untuk menjadi versi terbaik dari diri. Lalu yang keempat itu menjalani kehidupan dengan utuh dan bahagia. Nah, ini kan kemarin ya sudah diungkapkan sama Kak Ano gitu ya, bahwa memang kita itu kenapa merancang kehidupan kita ya, kita hidup dengan desain gitu, ujungnya adalah untuk menemukan makna. Nah, ternyata sumbangsi terbesar dari life design gitu ya,
kebahagiaan yang kita dapatkan untuk merancang kehidupan adalah dari menemukan diri kita yang autentik gitu teman-teman. Seperti itu. Makanya kenapa materi ini kita kasihkan juga ya kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas life design gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, lalu kira-kira apa sih diri yang autentik itu ya gitu. Nah, diri kita yang autentik itu punya kesadaran penuh tentang siapa sih diri kita, apa yang kita perjuangkan, lalu kita bebas ya mengekspresikan diri kita secara jujur dan konsisten. Ini kalau kita mau ngomong kita tuh terintegrated gitu ya, terintegrasi gitu. Jadi pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita itu sama sekali nggak dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar diri kita gitu. Bahkan kita juga nggak perlu berpura-pura gitu ya, atau memakai topeng gitu. Walaupun di dalam teori psikologi sendiri gitu ya, ada memang setiap kita pasti akan pakai persona gitu ya, topeng. Saat kita berhadapan dengan guru, apa persona yang kita pakai. Tapi bukan itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita lebih ke memalsukan gitu ya. Topeng di sini artinya memalsukan gitu, bukan persona gitu. Jadi benar-benar berpura-pura gitu menghadapi orang lain gitu ya. Ataupun situasi tertentu jadi kita tuh merasa terpisah gitu ya dengan orang-orang sekitar kita gitu. Contohnya misalnya dalam menghadapi konflik gitu ya dengan teman gitu. Mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu ke teman itu, tapi kita nggak berani mengungkapkan gitu, dan akhirnya kita berpura-pura bahwa kita baik-baik saja. Padahal kita bisa kok ngomong baik-baik gitu ya. Ya itu. Jadi kalau kita udah tahu gitu ya diri kita yang autentik, kita bisa gitu. Bagaimana caranya mengekspresikan apa yang mau kita ungkapkan gitu ya, apa yang mau kita sampaikan gitu, apa yang pengen kita dimengerti dari orang gitu, itu kita bisa menyampaikan. Sehingga saat kita sudah benar-benar sadar penuh gitu ya, kita akan benar-benar merasa terhubung dan dekat dengan orang lain. Dan juga ujungnya nanti akan mengembangkan hubungan yang bermakna. Nah, ini seperti fenomena di Korea Selatan ya, mungkin teman-teman udah banyak kayak gini. Ini saya ambil fenomena yang paling gampang gitu. Nah, mereka itu sibuknya di sosial media gitu. Kalau misalnya di interaksi secara langsung gitu ya, mereka itu sama sekali nggak pernah apa ya, nggak punya makna gitu. Ya itu karena memang mereka sudah hidup di dunia maya gitu ya. Nah, ini juga sebagai referensi teman-teman gitu ya. Hati-hati dengan dunia maya gitu ya. Karena kalau terlalu masuk ke dalamnya gitu, kita akan menjadi tidak terhubung gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, terhubung ini nggak mesti offline ketemunya, bisa online, tapi kita benar-benar bisa berbagi perasaan kita, berbagi pikiran kita gitu ya. Terus melakukan tindakan-tindakan yang membina hubungan dengan baik gitu. Sementara selama ini orang hanya sibuk komen di kolom komentarnya orang lain gitu ya, tapi tidak pernah ngobrol secara pribadi. Nah, tapi kalau kita punya menjadi diri yang autentik gitu ya, kita akan menjadi sadar penuh dan akhirnya bisa mengembangkan hubungan yang lebih bermakna. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana ya caranya gitu ya untuk bisa kita menjadi diri kita yang paling autentik? Ya, caranya itu dengan memulai perjalanan ya, teman-teman ya. Menemukan diri kita. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya gitu ya, kenapa kok perjalanan gitu? Seperti yang saya diungkapkan di awal gitu ya, teman-teman ya. Proses ini nih butuh waktu gitu. Teman-teman harus bersabar dan teman-teman harus terus coba untuk memacu diri gitu. Untuk terus menggali gitu ya, teman-teman ya. Sudah dapat nih, lalu dieksplorasi. Dapat lagi dieksplorasi. Nanti teman-teman akan punya data terkait diri teman-teman sendiri gitu. Nah, dan itu akan terus teman-teman ya berlangsung selama kita hidup. Ya, karena sebenarnya gitu teman-teman ya, bahwa mengenal diri kita itu nggak sulit gitu sebenarnya, cuma kita
terlalu lama gitu mengabaikan diri kita gitu ya, sibuk sama hal-hal di luar diri kita gitu. Karena diri kita lah yang paling kenal dengan diri kita sendiri, gitu ya. Dan sebenarnya diri kita tuh nggak kemana-mana gitu, diri kita di sini aja gitu, nggak pernah untuk bisa ditemukan, cuman tertumpuk gitu ya, tertumpuk gitu. Kita lupakan, kita fokus sama orang lain gitu, orang di atau situasi di luar kita. Dan yang paling sering tuh ya, mulai membandingkan diri. Nah, itu yang paling bikin kita itu jauh dari diri kita yang paling autentik. Membanding-bandingkan. Padahal gitu ya. Nah, ini ada quotes-nya. Seperti bintang-bintang di langit, setiap orang akan bersinar dengan caranya sendiri. Ya, setiap orang itu bintang di dalam kehidupannya sebenarnya. Kalau saya sering ngobrol sama Kak Ano gitu ya, hidup itu sebenarnya kayak film, tapi film pribadi kita, dan kitalah yang jadi bintang utamanya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Sebenarnya kita adalah bintang utama dari kehidupan kita sendiri. Jadi teman-teman akan yang jadi pemeran utama gitu ya. Jadi teman-teman akan yang paling bersinar di antara pemain-pemain yang lain. Nah, sama seperti itu teman-teman. Jadi yang paling sering menjauhkan diri kita dari diri kita yang paling otentik adalah saat kita ingin menjadi orang lain. Saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itulah saatnya kita menjadi jauh dan tidak terhubung dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, untuk memulai gitu ya, memulai perjalanan ini tuh yang paling penting kita temukan terlebih dahulu itu adalah kelebihan diri gitu ya. Nah, lalu gimana dengan kekurangan gitu? Ini menurut beberapa ahli teman-teman ya, secara alami kerja otak itu tuh mudah sekali melihat hal-hal buruk dibandingkan hal-hal yang baik gitu. Jadi kita membuat diri kita fokus dengan kelebihan gitu ya, membuat otak kita itu jadi terlatih gitu ya. Kita melatih otak kita untuk melihat apa yang baik dari diri kita. Nah, sekarang coba deh, saya mau tanya ke teman-teman. Atau mungkin teman-teman boleh ya kalau ada kertas dan pulpen, teman-teman tuliskan di kertas, dibagi dua kertas itu, lalu di sebelah kanan teman-teman tulis kelebihan diri teman-teman. Di sebelah kiri kekurangan. Coba teman-teman tulis 10 ya. Coba 10. 10 kelebihan, lalu 10 kekurangan. Nah, teman-teman boleh coba tulis dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit ya. Ada yang coba menulis? Ya teman-teman silakan diambil kertas terus dibagi dua ya, memanjang itu dibagi dua, kelebihan apa, kekurangan apa. Jadi kayak kelebihan gitu, suka nyanyi gitu, pinter nyanyi, nah itu kelebihan juga. Terus suka masak, itu kelebihan. Apa yang disukai ya, kalau ada kelebihan aku apa ya, enggak, apa yang disukai gitu ya. Yang paling simpelnya apa yang disukai. Nah terus makin lama makin bagus gitu. Kalau ini kayak Kak Catur, Kak Eka. Kalau nggak sampai 10, coba dulu ya sampai 10 ya. Ya, 1 menit lagi ya teman-teman ya. Dicoba aja dulu. Kekurangan juga sama. Kalau saya kelihatan nih kekurangannya, fisiknya kurang bagus. Jadi kalau misalnya kerja outdoor gitu nggak kuat. Ya, siapa yang sudah bisa menuliskan 10 kelebihan?
Boleh kasih reaction atau tulis di chat, teman-teman. Silahkan. Atau berapa deh? Berapa bisanya? Boleh dituliskan di chat, teman-teman. Berapa nih? Kita coba ditandingin ya. Dipertandingkan nih. Kelebihannya cuma 2. Oke. Asa. Mas Agung baru, Kak Agung baru 6 ya. Kak Risma 8. Oh, keren nih 8. Kelebihan 5, kekurangan 7. Ya, dari Kak Eka. Ya Allah, Kak Asa kekurangannya 12. Iya. Yang, oh ya, Kak Risma berapa? Berarti 2 ya? Atau bisa berapa menuliskan kekurangannya? Ini bukan pertandingan ya, jadi jangan minder kalau misalnya kekuranganku lebih banyak nih daripada orang. Iya, iya. Jangan minder, santai aja, tenang aja. Lebih banyak kurangnya ya Kak Tiara ya dibanding kelebihan. Oke. Nah, Kak Fatia keren nih ya, kelebihan 2, kekurangan 2. Tapi perlu ditambah ya, Kak. Iya, naturalnya emang gitu, teman-teman. Bahwa kita akan lebih mudah menyebutkan apa aja kekurangan kita dibandingin kelebihan kita. Pas ngomongin kelebihan gitu ya, apa ya kelebihanku ya? Langsung ujungnya pasti gitu. Kelebihan berat badan. Nah, kayak gitu ya. Jadi suka merendahkan diri sendiri gitu. Nah, memang itulah naturalnya gitu teman-teman, bahwa cara kerja otak kita itu memang seperti itu. Jadi kalau mulai sekarang teman-teman gitu ya, boleh tuh coba misalnya ada teman yang ngomong, kamu kok cantikan ya sekarang, atau kamu tuh sekarang lebih rajin loh gitu, lebih tepat waktu, atau misalnya ada temen yang ngomong gitu ya, kemarin masakanmu enak gitu ya, atau mungkin ada yang udah punya pasangan di sini ya gitu, makasih ya, ada pasangannya ngungkapin gitu bahwa pelayanannya baik, gitu, maksudnya bajunya wangi gitu, sesimpel itu perlu kita catat teman-teman, karena apa? Otak kita akan cenderung lebih sering melupakan hal-hal yang baik dibandingkan akan lebih mudah mengingat hal-hal yang buruk gitu. Makanya ada salah satu terapi gitu ya. Sebenarnya ada terapi juga, dan ini sebenarnya nggak cuma orang yang mengalami gangguan psikologis aja. Kita pun perlu ya tetap melakukan terapi ini, adalah membuat jurnal syukur gitu. Bahwa kita coba mengingat-ingat nikmat apa yang sudah kita dapatkan hari ini gitu. Yang kadang kita anggap sederhana gitu. Nafas, contohnya, bayangkan teman-teman nggak bisa nafas gitu ya. Nah, sama dengan diri kita gitu. Andainya diri kita pagi ini nggak bangun, misalnya buat yang masih sekolah, nggak bangun, nggak memaksa diri untuk bangun padahal masih ngantuk untuk ke sekolah, gimana? Berarti kan apresiasi ya ke diri kita gitu. Dan jangan lupa juga memberikan apresiasi buat teman-teman kita yang sudah mengungkapkan kelebihan kita. Karena di zaman sekarang itu agak mahal ya gitu. Jadi perlu dijaga gitu ya. Teman-teman kita yang masih suka ngomongin tentang kelebihan kita dibandingin kekurangan kita gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi mulai sekarang boleh ya teman-teman ya menuliskan gitu apa-apa saja gitu yang baik dari diri kita, versi kita sendiri, dan tulis juga apa-apa saja yang orang sukai dari kita, orang puji dari kita, itu boleh ditulis gitu ya. Dan itu akan ampuh banget teman-teman saat nanti teman-teman merasa lagi down, merasa lagi tidak berharga gitu ya. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata aku berharga kok gitu. Karena menurut diriku, aku baik di sini loh, aku bagus di sini.
Terus menurut kemarin temanku juga muji kalau aku itu sekarang lebih perhatian misalnya gitu ya. Nah, lalu apa saja nih yang perlu dilakuin nih untuk mengenal potensi diri gini ya. Nah, kita itu kalau ngomongin tentang menemukan potensi diri, itu berarti pencarian ke dalam diri, gitu ya. Benar tadi tuh kata Kak Grace, mencari keunikan diri, gitu ya. Nah, ada 3 hal nih teman-teman yang perlu kita amati saat mengenali potensi diri. Nah, yang pertama itu ini saya rangkum ya dari beberapa sumber gitu. Memang ada beberapa yang kalau ngomongin potensi diri tidak seperti ini gitu ya. Tapi memang ini saya rangkum dari beberapa sumber yang berdasarkan apa yang sudah saya alami gitu ya. Ini yang paling powerful saat kemarin saya dan Kak Ano coba mengenali potensi diri dalam diri kita. Yang pertama itu bakat gitu ya. Nah, bakat itu apa sih gitu? Kalau teman-teman selama ini berpikir gitu ya, kebanyakan orang gitu ya, banyak berpikir kalau bakat itu hanya sebatas nyanyi, nari gitu ya, yang sifat-sifatnya tuh teknis gitu, atau baca puisi, nulis puisi gitu ya. Sebenarnya lebih deep teman-teman tentang bakat ini ya. Bakat itu adalah cerminan sifat kita, kepribadian kita gitu ya. Dan identitas kita loh gitu. Karena apa? Bakat itu pola pikir, pola perasaan, dan pola tindakan yang alami, yang natural. Dan itu muncul berulang-ulang gitu. Contohnya ya teman-teman ya. Bakatnya Kak Ano itu ngajar, educator gitu ya. Jadi secara alami dalam pola komunikasi saya dan Kak Ano setiap hari gitu ya, itu terkait dengan mendidik gitu. Ngomongin tentang memberitahu kita menginformasikan gitu pengetahuan tertentu gitu. Terus saya juga sering nanya gitu. Dan lalu diberikan pertanyaan yang bisa memuaskan jawaban yang memuaskan pertanyaan saya gitu ya. Nah, itu sama seperti itu. Itu pola pikir, pola perasaan. Contohnya kayak ada mungkin beberapa orang yang secara berulang-ulang gitu seneng gitu maju ke depan gitu ya, mewakili teman-temannya saat presentasi misalnya untuk yang sekolah nih ya. Nah, itu dorongan dari dalam gitu. Tindakan yang dari dalam terus perasaannya itu wah dia seneng gitu. Nah, itu termasuk bakat tampil di depan umum gitu ya. Mewakili temannya, mewakili organisasinya, mewakili siapa gitu ya. Senang tuh dia tampil gitu. Nah, itu sebuah pola yang terus berulang dan itu terus mendorong dia gitu. Sehingga menjadi kita lihat oh sifatnya seperti itu, kepribadiannya seperti itu. Dan bahkan itu sudah menjadi identitas ya. Gitu. Jadi kayak Kak Ano dari dulu dari zamannya masih single gitu ya, suka ngajar juga. Ngajarnya macam-macam gitu. Nah, itu adalah yang namanya bakat. Jadi teman-teman bisa nanti coba inget-inget gitu ya. Kayaknya kalau dulu saya itu seneng banget gitu dengerin curhatnya orang gitu ya. Suka ngasih arahan, suka ngasih minimal walaupun nggak bisa bantu solusi, coba nenangin gitu. Dan tuh akhirnya banyak tuh teman-teman yang curhat gitu ya. Ini kenapa ya pada curhat? Nah, memang seperti itu. Orang tuh akan notice gitu ya. Orang akan melihat gitu. Kita bagus di situ karena kita bisa gitu. Alami banget gitu, natural banget melakukannya. Nggak perlu belajar malah kadang-kadang ya gitu. Tapi memang perlu dicoba nanti diasah. Yang kedua, itu passion. Nah, passion ini kalau tadi itu tindakan dorongan tindakan. Kalau passion itu lebih kepada aktivitas dan topiknya. Contoh, misalnya kayak saya gitu ya. Saya senang aktivitas membantu orang lain di bidang psikologi. Topiknya psikologi. Pokoknya ngomongin tentang orang gitu ya. Itu tuh seneng aja gitu.
gimana sih supaya orang itu lebih berkembang, gimana sih biasanya tuh lebih ke diri sendiri dulu ya teman-teman ya. Biasanya tuh tertariknya lebih ke diri sendiri dulu. Ada orang yang senangnya nganalisa gitu ya. Nah, mungkin topiknya apa? Misalnya yang ada yang suka ada di jurusan akuntansi gitu ya, sukanya bidang akuntansi. Nah, itu passion, benar-benar tuh kayak ada yang membakar di dalam diri gitu ya untuk melakukan aktivitas gitu, satu aktivitas gitu. Contohnya juga tadi ada yang suka ngomong di depan umum gitu ya, public speaking gitu. Nah, itu merupakan passion gitu, dan passion ini bisa sesuai dengan bidang-bidangnya gitu. Lalu yang ketiga itu kekuatan. Nah, kekuatan ini adalah bakat yang berhasil diolah gitu ya. Sehingga itu menjadi kompetensi, menjadi kemampuan yang membuat kita itu di atas rata-rata orang yang kebanyakan gitu ya. Dan saat melakukannya, kita penuh rasa kepuasan dan kebahagiaan. Nah, ini teman-teman, keberhasilan ini akan menjadi kekuatan. Nah, itu bakat yang berhasil kita olah. Nah, kalau ketiga hal ini bisa kita kenali, kita coba ekspresikan, terus kita terusan diasah gitu ya, kita tuh akan tahu siapa diri kita dan untuk apa kita diciptakan, tujuan kita. Ini akan terlihat dari yang tiga ini loh teman-teman gitu ya. Clue-nya adalah kita menjadi pribadi yang bermanfaat di bidang-bidang itu, di tindakan-tindakan itu dan aktivitas-aktivitas itu. Nah, disitulah itu yang namanya potensi, teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa berhasil ya, nah itulah sebenarnya sukses yang sesungguhnya gitu. Karena sukses yang sesungguhnya itu tidak dinilai dari banyaknya uang yang kita dapat ya. Nah, lalu selanjutnya seperti yang Abah Rama nih ya. Abah Rama ini adalah penemu assessment talent mapping dan strength tipologi 30 yang kemarin sempat disinggung sama Kak Ano ya, Kak Ano ya. Nah, itu yang insya Allah nanti kita juga akan bahas di siang hari ini. Kita ini sebagai manusia perlu menyadari bahwa kita ini unik. Bayangin deh teman-teman, anak kembar aja itu bisa beda ya gitu. Nah, ini juga bisa perumpamaannya gitu ya terhadap apa yang dekat sama kita nih, HP gitu ya. Nah, HP itu dibuat dengan fitur-fitur tertentu untuk manfaat dan kegunaan-kegunaan tertentu. Nah, sama juga dengan kita gitu ya. Mungkin sama-sama Samsung, sama-sama tipe A gitu. Tapi misalnya A320, A330 aja udah beda gitu ya. Karena memang ada manfaat yang ditawarkan, ada kegunaan lain yang ditawarkan. Spesifikasinya gitu. Nah, kita pun juga punya teman-teman spesifikasi seperti itu gitu. Oke, saya sama Kak Risma sama-sama konselor, tapi kalau saya lebih senang bantu orang tahu potensinya. Mungkin Kak Risma lebih senang melakukan treatment atau terapi gitu ya. Nah, karena apa teman-teman? Setiap orang itu sejatinya very special dan limited edition gitu ya. Kalau kita ngelihat mobil-mobil mahal gitu ya, nah kita tuh sama sebenarnya seperti itu. Kita tuh satu sama lain tuh sangat berbeda dan itu mahal, limited edition. Pokoknya kita cuma diciptakan satu jenisnya kita tuh ya kita gitu. Jadi teman-teman fokus sama kekuatan dan atasi kelemahan. Ya, ini pesan dari Abah Rama. Nah, karena proses mengenali dan menemukan potensi diri itu tadi kan butuh waktu yang lama ya teman-teman ya gitu. Prosesnya pun juga sepanjang hayat. Nah, kita perlu tools gitu untuk mempermudah proses tersebut, yaitu dengan cara melakukan tes atau asesmen bakat atau kepribadian ya gitu. Terus gimana dengan tes IQ ya? Tes IQ itu kebutuhannya berbeda lagi ya teman-teman ya. Itu memang untuk tingkat kinerja otak gitu. Kalau ini adalah gimana kita melihat kecenderungan kita berperilaku, kecenderungan kita melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, sebenarnya banyak banget teman-teman, sangat banyak ya. Tapi ini saya kasih 5 gitu ya. 5 pun nanti hanya akan dibahas 2 gitu. Karena yang 5 ini alhamdulillah saya sudah pernah melakukan gitu ya. Ini beberapa ada yang berbayar dan beberapa ada yang gratis, bisa diakses gratis. Nanti saya kasih aksesnya ke teman-teman. Nah, itu kenapa saya pilih 2 gitu ya, talent mapping dan strength typology.
karena itu yang menurut saya dan Kak Ano ya selama ini itu sangat membantu gitu dibandingin tes-tes yang lain gitu. Karena dia langsung, tadi kan kalau kita ngomong tentang passion ada aktivitas ya, ada topik gitu. Nah ini bisa kebaca dari hasil tesnya. Nah itu jadi gampang. Jadi kalau misalnya nih untuk teman-teman yang masih SMA gitu mau ngambil jurusan kuliah gitu ya, itu gampang banget karena langsung profesi kan gitu. Nah, kita butuh guidance yang kayak gitu. Nah, alhamdulillah tuh seperti itu teman-teman. Saya dan Kak Ano banyak kebantu karena itu. Sebelumnya kan kita tuh usaha macam-macam gitu ya Kak Ano ya. Pernah supplier sayur gitu ya. Terus pernah punya tour and travel gitu tuh Kak Grace tahu banget tuh ya. Terus apa dan lain-lain gitu. Dan ternyata itu bukan potensi kita, bukan kekuatan kita gitu. Bukan passion kita gitu. Nah, ketemunya justru ya ini, alhamdulillahnya dapat hidayah gitu ya. Ketemu sama asesmen-asesmen ini dan itu semakin menguatkan. Nah, kalau talent mapping assessment nanti ini bisa nanti saya jelaskan ya. Kalau MBTI ini ada yang 16 personality. Kalau teman-teman suka lihat tuh di Korea ya, ini sering banget dipakai di Korea gitu. Kayak INFJ gitu ya, INTP, ES apa gitu aku lupa gitu ya. Nah, ini dari ini bisa diakses nanti secara gratis. Lalu ada Steven ya, memang Steven berbayar ya teman-teman ya. Ini memang biometrik. Jadi jenisnya memang jenis asesmen tuh ada dua. Ada yang biometrik, ada yang psikometrik. Kalau biometrik itu berdasarkan hal-hal yang biologis gitu ya. Contohnya misalnya ya yang setahu aku masih ini ya, masih fingerprint ini ya untuk yang Steven gitu. Nah, kalau yang lain semuanya adalah psikologis gitu. Karena memang kita adalah makhluk yang sangat dekat dengan psikologis ya teman-teman ya. Nah, nanti aku akan coba kasih tahu ya situs untuk yang gratis untuk teman-teman bisa coba. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah talent mapping dan ST30. Nah, ini talent mapping ini berbayar teman-teman ya. Nah, kalau ST30 ini nanti bisa teman-teman akses gratis. Dan memang nanti ada panduan untuk membacanya, tapi kalau misalnya biasanya bisa dibantu ya untuk membacanya itu sama para praktisi talent mapping gitu. Biasanya mereka menawarkan jasa untuk konseling gitu teman-teman, membacakan hasilnya karena walaupun dijelaskan gitu ya, ada beberapa orang yang kesulitan gitu. Tapi kalau teman-teman mau gratis gitu ya dan coba dipelajari sendiri itu sangat bisa banget teman-teman gitu, asal sabar ya gitu. Nah, kalau talent mapping ini memang berbayar gitu ya, karena memang ini lengkap banget gitu ya, sampai ke peran-peran kita nanti juga akan di breakdown gitu. Nah, langsung kita lihat aja nih untuk talent mapping ini ya. Ini talent mapping ini gunanya untuk menggali sifat produktif atau bakat seseorang. Jadi tadi setelah kita lihat, nah ini punyanya Kak Ano nih. Ini punyanya Kak Ano. Nah, ini kita bisa lihat nih kira-kira Kak Ano produktifnya di mana. Kita lihat nih yang merah dan kuning. Nah, merahnya banyakkan di thinking ya, gitu. Di influencing ini ada merah 1, kuning 1 gitu ya. Di relating, nah kalau thinking ini teman-teman memang kuat di berpikir gitu ya. Kalau suruh mikir, nah ini udah paling jago gitu. Kalau influencing itu mempengaruhi orang lain gitu. Jadi gimana dia itu bisa membuat orang mengikuti jejaknya dia gitu ya. Itu orang-orang influencing. Lalu kalau orang thriving itu orang-orangnya tekun gitu, pekerja keras gitu ya. Nah, ini luar biasa juga gitu, makanya lambangnya api ya. Nah, kalau orang-orang relating ini senang bertemu orang untuk bekerja sama. Nah, tadi kan menggali sifat produktif ya, tadi ada thinking, influencing gitu. Lalu juga bisa untuk menginterpretasikan kekuatan terkait peran nih melalui bakat yang dominan. Nah, bakat dominan tuh yang mana? Yang merah-merah ya. Yang merah-merah itu berarti bakat yang paling kuat gitu. Nah, di sini Kak Ano ada futuristic, strategic, ideation. Nah, ini termasuk bagian dari otak kanan gitu ya. Jadi kalau otak kanan biasanya tahu nggak teman-teman? Untuk apa fungsinya? Otak kreatif ya gitu. Karena seorang futuristik ini bisa
bukan meramalkan ya teman-teman ya, karena memang itu tadi yang kita ngomong tentang bakat itu alami banget, secara otomatis pola pola pikirnya, pola perasaannya itu bisa menjangkau masa depan gitu. Itu orang-orang futuristik gitu. Nah, ini yang sering kita ini kalau dukun ya teman-teman, sebenarnya itu adalah orang-orang yang punya bakat futuristik teman-teman gitu. Lalu strategik gitu ya. Tahu jalan mana yang paling dekat, misalnya mau ke Bandung gitu. Tahu tuh jalan yang paling dekat untuk bisa mencapai Bandung itu yang mana. Nah, itu dia nggak perlu mempelajari susah-susah gitu. Langsung secara otomatis gitu. Pola pikirnya langsung bisa mengira-ngira gitu. Lalu kalau dengan orang ideation misalnya contohnya ya gitu. Itu idenya bertebaran di mana-mana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu akan langsung nanti bisa diklasifikasikan gitu ya untuk menjadi peran, apa peran kita, profesi kita gitu ya di saat ini gitu. Nggak, bahkan teman-teman yang mungkin belum lulus sekolah itu sudah bisa loh melatih peran, melatih profesi gitu ya. Contoh misalnya orang teman-teman misalnya nanti oh ternyata bakatnya communication gitu ya. Itu bisa meniti karir dari sejak dini gitu untuk misalnya menjadi public speaker gitu ya atau menjadi trainer, menjadi guru gitu ya atau menjadi coach gitu. Itu ini sangat membantu gitu teman-teman gitu. Jadi semakin mudah kita melakukan tes ini itu semakin baik karena akan semakin terarah gitu. Karena itu akan bersinggungan dengan rencana studi kita gitu ya. Ya alhamdulillahnya kalau saya itu pas ya gitu mengambilnya di psikologi, ternyata bakatnya memang di situ gitu. Nah, itu tapi walaupun waktu itu sama orang tua diarahin masuk akuntansi ya, tapi saya termasuk orang yang suka ya kalau saya nggak mau ya saya nggak mau gitu. Jadi waktu itu saya nggak jadi masuk akuntansi tapi milih ke psikologi gitu. Nah, jadi fokusnya kita itu lebih kepada kekuatan gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman melakukan asesmen ini ada 170 pernyataan. Jadi ini akan sangat valid ya. Jadi akan diuji terus. Jadi apa ya? Kalau kita ngomong di psikologi itu ada namanya reliabilitas gitu, bahwa oke ditanya yang berkali-kali jawabannya masih itu. Oh, berarti valid gitu. Dan itu valid juga ya, validitasnya juga terbukti gitu. Jadi ini bukan ya banyak yang mengatakan bahwa oh ini tes online ya. Iya memang tes online, dilakukannya online. Cuman ini kan pakai website ya gitu. Memang di Abah Rama lah yang mencoba mengelola gitu ya. Nah, ini keren banget kalau kita bisa tahu di mana kekuatan kita dan kita bisa mensiasati tuh. Oke, tadi Kak Ano nih apa nih kelemahannya nih gitu yang item-item ya, yang item-item sama yang abu-abu. Nih contohnya kita ambil di Wu. Nah, Wu ini teman-teman ya, itu orang introvert gitu ya. Maksudnya dia nggak mau membuka pembicaraan dengan orang lain gitu ya. Nah, itu jadi dihindari tuh gitu ya. Terkait dengan bagaimana ketemu sama orang baru gitu. Itu bisa disiasati gitu, bukan maksudnya bukan dihindari, disiasati. Karena apa? Buktinya kan ngajar bisa ya. Ketemu dengan murid baru bisa gitu ya. Karena bisa menggunakan yang tadi bakat communication seperti itu. Nah, ini teman-teman untuk yang peta bakat ya, ini hasil dari talent mapping assessment. Terus ada juga nanti di hasilnya itu potensi kekuatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini akan langsung menjadi sebuah aktivitas gitu ya. Tadi bakat-bakatnya Kak Ano itu banyak di thinking gitu. Nah, jadi aktualisasi diri dari diri Kak Ano ini, potensi kekuatannya itu di aktivitas yang berkaitan dengan berpikir gitu ya, mencari apa yang menjadikan sesuatu dengan cara mengidentifikasi gitu ya. Nah, itu mempelajari sesuatu, itu kan analyzing itu kan sangat butuh pemikiran yang kuat ya teman-teman ya. Nah, terus kayak konseptualisasi gitu ya,
menyusun perencanaan, pedoman masa depan. Nah, ini kan perlu pemikiran yang sangat mendalam. Designing, membuat gambar sesuatu gitu ya, dirancang rancangan bangunan gitu ya, terus dirancang dibuat dengan memperlihatkan detail dan gambar. Nah, ideating. Nah, jadi dengan aktivitas-aktivitas yang di sini ya, potensi kekuatan di sini itu dieksplorasi. Itu yang dulu awal-awal kita lakukan ya Kak Ano ya, gitu. Oh, ternyata memang kekuatannya di sini. Jadi kita waktu itu membuat game gitu ya. Itu kita terus explore gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang paling berkembang gitu ya, karena ini pasti nggak akan semuanya teman-teman gitu. Nah, nanti kalau mana yang berkembang itu akan kita coba asah dengan ikut pelatihan gitu. Jadi ini bisa dijadiin panduan nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau kerja gitu ya, baru mau ngelamar kerja gitu. Kira-kira aku cocoknya di mana ya, ngelamar pekerjaan apa ya yang paling cocok sama aku gitu. Nah, itu. Nah, ini nanti akan juga dicoba dilihat ya, akan digali kira-kira aktivitasnya apa, profesi, maksudnya bidang profesinya gitu ya. Analyzing misalnya tadi nih. Oke, analisanya di bidang apa? Bidang ekonomi kah? Bidang psikologi kah? Nah, itu bisa beda-beda gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu potensi kekuatan ini juga dibangun oleh minat dan hasil belajar. Jadi kalau misalnya kita melakukannya sudah di umur yang sudah lumayan gitu ya, itu merupakan hasil dari hasil belajar kita gitu. Hasil dari apa yang sudah kita, pengalaman yang sudah kita lewati. Nah, kalau yang bagus nih kayak gini teman-teman, ada yang merah-merah gitu ya. Terus ada yang kuning dan sama-sama kuning. Nah, jadi kalau yang bagian dalam itu adalah potensi kita. Di bagian luar gitu ya, ada kalau misalnya kelihatan nggak ya? Ada PSS, ada PSP. Nah, itu bagian dalam kotak itu adalah bagian yang di strength cluster map itu adalah yang menjadi potensi. Nah, bagian luarnya gitu, yang dekat tulisan-tulisannya itu adalah yang sering dilakukan. Jadi bisa kita cek gitu. Oh, Kak Ano itu berarti sudah melakukan creating, potensinya ada, dan sudah melakukan sering melakukan aktivitas-aktivitas creating gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus ada strength typology. Nah, di strength typology ini menguatkan identitas gitu dengan 5 personal branding. Nah, ini ada personal branding ya di bawah ya, yang teman-teman ya, ada interpreter, designer, analis, strategis, visionary. Nah, ini menjadi gambaran yang sederhana banget nih, apa yang menjadi kekuatan yang menonjol dari Kak Ano gitu ya. Dari nanti kalau misalnya ada teman-teman juga yang ikut gitu, yang melakukan tes ini, itu kita akan lihat gitu mana yang paling menjanjikan gitu ya, paling menjanjikan. Nah, kalau di sini itu interpreter ya. Jadi Kak Ano itu memang senang menjelaskan sesuatu baik lisan maupun tulisan dan memiliki daya analitis untuk mengartikan sesuatu gitu ya, menerjemahkan sesuatu. Makanya Kak Ano bisa sedikit gitu ya berbahasa Jepang dan Jerman gitu, karena memang punya kekuatan di interpreter gitu. Jadi mudah untuk belajar bahasa gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti ini juga akan memudahkan teman-teman kalau mau membuat personal branding nih ke misalnya ke khalayak gitu ya. Misalnya sudah mau meniti karir. Oh, saya ini seorang desainer, saya seorang strategis, saya seorang visioner. Jadi orang tahu gitu. Kekuatan teman-teman tuh ada di mana gitu. Terus yang ketiga, itu menjadi petunjuk ya untuk menemukan panggilan dan peran kehidupan gitu. Oke, ini Kak Ano nih seorang strategis gitu ya. Itu bisa memilih jalan terbaik mencapai suatu tujuan gitu. Nah, itu bisa jadi akhirnya Kak Ano tahu, oh oke, apa ya yang bisa aku lakukan nih dengan kekuatan aku ini. Oh, aku berarti bisa menjadi seorang manajer misalnya gitu ya. Orang yang suka mencari memanage sesuatu untuk bisa lebih optimal gitu ya. Seperti itu, atau visionary gitu. Kira-kira bisa melihat ke depan kira-kira apa yang akan lebih berkembang gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya tuh peran-perannya ininya tuh lebih ke bisnis strategis gitu ya, atau orang-orang marketing gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah petunjuk gitu. Terus
ini tidak cuman memang pemanfaatannya lebih banyak dipakai di perusahaan dan di sekolah gitu ya. Tapi sebenarnya banyak ibu rumah tangga yang pakai alat tes ini gitu. Karena merasa bahwa dia walaupun sebagai ibu rumah tangga gitu ya, punya peran utama sebagai ibu yang merawat dan mengayomi keluarganya gitu ya, melayani keluarganya gitu. Tapi tetap kira-kira apa yang bisa dilakukan di publik gitu ya? Apa yang bisa saya sumbangkan ke publik gitu? Makanya secara profesional juga bisa, untuk secara informal bisa, komunal gitu ya, ke komunitas, atau perkembangan diri pribadi aja gitu. Ada beberapa teman-teman yang akhirnya ibu rumah tangga jadi penulis gitu ya. Nah, itu suatu cara gitu ya teman-teman yang sudah berumah tangga gitu untuk menemukan oke, selain di domestik apa nih peranku di publik gitu yang bisa aku sumbangkan, karena memang itu fitrah manusia teman-teman, ingin bermanfaat untuk orang lain ya selain dari keluarga kita sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi yang talent mapping. Yang ini adalah ST30 yang bisa teman-teman nanti secara gratis. Nah, ini nggak jauh berbeda ya teman-teman ya, cuman nggak lebih detail gitu. Ini lebih simple karena cuman biasanya satu bagian pernyataan itu cuman teman-teman diminta dari 7 pernyataan, teman-teman diminta untuk memilih 5 gitu ya. Nah, itu nanti tetap akan langsung keluar teman-teman ya, potensi kekuatan teman-teman apa, potensi kelemahannya apa. Pokoknya kalau misalnya mau melihat dari ST30 ini, yang merah adalah kekuatan, yang hitam adalah kelemahan gitu ya. Nah, kalau kuning itu masuk ke ya itu di bawahnya yang merah ya. Kalau abu-abu itu sedikit di atas yang hitam. Nah, ini Kak Ano di sini kelihatannya educator ya. Berarti memang kekuatannya itu untuk mengajar, tapi memang untuk mengurus orang gitu ya, caretaker ini agak kurang gitu. Atau misalnya walaupun tadi punya kekuatan interpreter gitu ya, tapi ternyata tidak cocok juga jadi jurnalis gitu. Nah, ini jadi langsung teman-teman ke peran-peran teman-teman atau bisa jadi profesi. Waktu saya membantu teman-teman di SMA 3 Padang ya waktu itu ya, itu banyak yang bilang, ya Kak, kenapa sih nggak pas kelas 10 ya? Jadi pas lulus kelas 9 itu mereka langsung tes, jadi pas ngambil nggak salah jurusan gitu ya. Nah, itu ada yang bahkan sudah dapat PMDK ya, kalau nggak salah ya, apa sih sekarang namanya aku lupa ya. Kalau anak-anak SMA tahu nih, Kak Ano apa ya namanya ya, aku nggak tahu nih. Nah, itu dapat undangan dari kampus, ternyata itu nggak cocok gitu dengan mereka gitu ya. Atau pas saat mau nulisin, mereka mau mengajukan jurusan apa. Nah, itu dengan tes ini kebantu gitu teman-teman gitu. Oh, bisa melihat ya bahwa ada nanti ini kalau yang server nih ya, share nih yang di bagian S ada share, itu biasanya cocok jadi perawat gitu ya. Atau biasanya cocok jadi apa namanya? Customer relation gitu ya. Nah, itu atau mungkin hubungan internasional gitu. Nah, jadi ini ST30 itu langsung ke aktivitas dan perannya masing-masing gitu. Karena ini seperti cermin ya, teman-teman ya, langsung kelihatan gitu kekuatannya apa, kelemahannya apa, peran atau pekerjaannya apa yang sesuai itu langsung kelihatan. Dan juga bisa melihat kira-kira apa nih yang mesti dikelola nih ya, kelemahan-kelemahan apa gitu. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya janjikan teman-teman, website ya nanti akan dibagikan di grup kali ya Kak Ano ya, linknya, karena kalau misalnya dibagikan PDF-nya nanti nggak akan bisa kayaknya ya gitu. Siap. Paling di copy paste gitu. Nanti akan dibagiin di grup ya. Jadi tadi ST30 itu bisa teman-teman akses di temubakat.com ini ya, nanti teman-teman mengisikan beberapa identitas diri gitu ya. Itu bisa. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa membaca tuh ya. Nanti akan keluar hasilnya kan, teman-teman akan langsung download PDF-nya gitu. Bisa langsung baca sendiri, atau kalau mau butuh bantuan dibacain sama kita juga bisa gitu ya.
Nah, terus ada 16 personalities ya, ini yang sering dipakai itu yang namanya MBTI ya. Nah, ini juga ada nih saya kasih yang bahasa Indonesia gitu. Nah, ini bisa teman-teman akses untuk bisa mengetahui gitu diri paling autentik. Nah, nanti akan berguna untuk menyusun life plan teman-teman ya, gitu. Menyusun kira-kira oke, potensi saya ini gitu. Saya harus melakukan apa aja nih gitu untuk bisa memaksimalkan potensi ini gitu. Atau misalnya merancang karir saya gitu ya. Kalau yang belum selesai sekolah sebenarnya udah bisa merancang karir gitu, udah bisa. Tapi mungkin bisa untuk yang terdekat gitu ya, untuk mengambil jurusan apa gitu. Seperti itu teman-teman. Makanya saya meng-encourage teman-teman gitu ya untuk menjalani kehidupan yang autentik dengan mengetahui diri teman-teman yang paling autentik. Karena apa teman-teman? Ketika kita berhasil ya menemukan keunikan diri kita, keautentikan diri kita yang paling sejati, diri kita yang paling asli gitu. Kita itu akan hidup itu ringan. Karena apa? Mengikuti kata hati. Terus kita akan ada di posisi, di tempat dan situasi dalam percakapan juga yang disukai dan dinikmati gitu ya. Ketemu orang-orang yang disukai buat diajak ngobrol, diajak berinteraksi, bahkan pergi ke tempat-tempat yang teman-teman inginkan gitu. Karena memang kita bahagia gitu. Menjalani kehidupan tuh bahagia, puas. Walaupun mungkin terjadi krisis, terjadi apa, tapi kita akan tetap kembali lagi ke jalur kita gitu. Karena kita udah tahu mau ngapain dengan kekuatan yang kita punya. Contoh, kita punya misalnya di rumah gitu ya, buat yang cewek-cewek nih gitu ya, di rumah punya perlengkapan peralatan makan gitu ya. Kalau kita tahu peralatan apa yang kita punya gitu ya, oh ini gunanya untuk ini gitu. Oh pisau ini buat pisau stick, ini buat pisau motong-motong, pisau daging gitu ya, gitu. Nah itu kan jadi oh udah tenang gitu dia. Oke nanti kalau dapat daging aku pakai pisau yang ini gitu. Nah itu sama seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tahu ya kekuatan kita gitu, kita tahu di mana kita harus menempatkan potensi dan kekuatan kita agar kita menjadi excellent gitu ya, menjadi bagus banget hasilnya saat melakukan sesuatu. Dan akhirnya itu berpengaruh teman-teman ke self worth kita, ke rasa berharga kita ya, ke yang kita bilang percaya diri gitu ya. Padahal sebenarnya percaya diri dan harga diri itu beda loh ya gitu. Nah, terus akhirnya apa? Bahkan di beberapa penelitian gitu ya, itu menjadi orang yang atraktif gitu. Orang seneng ngelihatnya karena apa? Dia bahagia, akhirnya penuh senyum mukanya, orangnya dia ramah gitu ya. Nah, itu terpancar gitu karena memang fungsinya adalah menemukan diri yang autentik itu mengeluarkan yang di dalam gitu. Itu yang namanya inner self gitu ya. Akhirnya apa? Bisa ngeluarin juga dong inner beauty kita, ya enggak ya? Gitu teman-teman. Nah, seperti yang kata, ini udah quotes yang nggak lekang oleh zaman ya nih ya. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Ya, jadi dengan mengetahui diri kita, itu adalah sebuah awal untuk kita mencapai semua kebijaksanaan. Karena apa? Yang kita cari di ujung jalan kehidupan kita adalah sebuah kebijaksanaan, teman-teman. Bayangkan, usia kita sudah menua, tapi kita tidak bijaksana, gitu ya. Itu akan menjadi tua yang pemarah, tua yang tak bahagia gitu ya. Karena ujung jalan kita ingin menjadi tua yang tertawa, teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, selamat menempuh perjalanan menemukan diri yang paling sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya, dipersilahkan ya teman-teman ya. Nah, ini boleh ya. Waalaikumsalam Follow warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. WA. Oke, terima kasih untuk Kak Rati. Ya, sama-sama. Jangan lupa nih, Materinya. follow kita ya. Wow sekali.